Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru hebat dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Perkenalkan, saya Heru Bahrudin, calon guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022. Saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Untuk memulai memahami pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, sebelumnya kita akan membahas secara singkat biografi dari Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal Ki Hajar Dewantara. Dan beliau lahir dan besar di lingkungan keluarga keraton. Beliau sendiri memiliki pribadi yang keras tapi lembut dengan sosok yang sederhana dan merupakan tokoh peletak dasar pendidikan di Indonesia. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, beliau mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional, yang kita sebut Perguruan Nasional Taman Siswa. Dalam pendidikan ini, beliau menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang memperoleh kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara sendiri pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Dan nama beliau dijadikan sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang pada tanggal lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional yang biasanya kita peringati pada tanggal 22 Mei. Selain itu, beliau ditetapkan menjadi pahlawan pergerakan nasional pada tanggal 28 November 1959. Selain itu, beliau mendapatkan penghargaan yang diterima dengan gelar honoris causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. Ki Hajar Dewantara meninggal pada tanggal 28 April 1959 serta dimakamkan di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara memiliki banyak sekali ide-ide serta gagasan-gagasan yang mulia untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Salah satunya pemikiran beliau yaitu trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingaso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi contoh. Sebagai seorang pendidik, kita harus selalu memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswa kita. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun semangat, di mana kita sebagai seorang pendidik harus selalu memberikan semangat juang agar siswa-siswa kita selalu bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, Tutpuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan, di mana guru sebagai pamong harus selalu memberikan dorongan-dorongan positif kepada siswa-siswanya agar memiliki jiwa-jiwa yang kreatif, jiwa-jiwa yang handal dalam menuntut ilmu. Dari trilogi pendidikan ini, kita harus sama-sama bersemangat demi mewujudkan merdeka belajar. Adapun tugas-tugas kita sebagai guru pada pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, guru sebagai fasilitator, di mana kita harus selalu siap memfasilitasi proses pembelajaran, meliputi metode, media, serta sarana belajar siswa. Yang kedua, guru sebagai mitra yang baik, di mana guru sebagai among ataupun teman yang baik harus selalu bisa mengarahkan serta menuntun siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai motivator, di mana guru ini harus selalu memberikan dorongan-dorongan kepada siswa agar mampu berpikir secara kritis dan siap menjadi orang yang tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang keempat adalah guru sebagai teladan, di mana guru harus selalu memberikan contoh-contoh yang baik kepada siswa. Pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang mengedepankan kodrat mereka sebagai siswa,
serta kita juga harus mampu menumbuh kembangkan mereka. Dan kita juga harus memperhatikan pula karakter-karakter mereka dengan berbagai macam latar belakang keluarga, baik suku, budaya, sosial, serta agama dan ras. Kita juga harus mampu menempatkan diri dan menempatkan mereka di hal yang paling terdepan. Pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu suatu proses di mana kita harus mampu mendorong siswa agar mereka terlibat secara aktif berbagai macam kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan tidak pula mengesampingkan karakter siswa itu sendiri. Dari karakter siswa itu sendiri kita gunakan sebagai dasar dalam merencanakan sebuah proses pembelajaran serta pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Adapun metode penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pendidikan yang berpihak pada murid. Di sekolah kami ada 3 penumbuhan karakter yang sudah kami lakukan. Yang pertama, penumbuhan karakter gotong royong, di mana para siswa diajak untuk selalu berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, baik itu dengan warga sekolah, untuk selalu cinta kepada lingkungan, dan mereka bersama-sama selalu bergotong royong dalam menciptakan lingkungan yang bersih, baik itu di dalam ruangan kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, penumbuhan karakter religius, di mana di sekolah kami untuk melatih mereka dalam hal sopan santun. Mereka dibiasakan untuk selalu sopan santun kepada seluruh warga sekolah dengan cara mereka melakukan salam ketika bertemu. Selanjutnya juga mereka harus selalu dibiasakan untuk melaksanakan sholat duha secara berjamaah, secara bersama-sama di lingkungan masjid sekolah, serta berdoa sebelum memulai pembelajaran. Adapun penumbuhan karakter cinta tanah air, di mana setiap siswa di hari Senin wajib untuk mengikuti upacara bendera, di mana dengan peringatan upacara bendera pada setiap hari Senin ini akan menumbuhkan sikap cinta tanah air kepada mereka, dan di mana sekolah kami ini memiliki berbagai macam latar belakang baik itu keluarganya dari suku, ras, agama yang berbeda-beda. Nah, disinilah bagaimana kami menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan-perbedaan itu, agar dari perbedaan-perbedaan di lingkungan pendidikan yang ada di sekolah kami ini menjadi suatu kekuatan untuk memajukan proses pendidikan yang ada di sekolah kami. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.